Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok Kami Motret ingin mempresentasikan tentang tugas entitas sejarah fotografi untuk matkul sejarah fotografi. Materinya tentang entitas. Di sini kita melakukan wawancara terhadap narasumber ataupun hal-hal yang berbau dengan atau yang berkaitan dengan fotografi. Ya, di sini kelompok Kami Motret terdiri dari saya sendiri, Muhammad Irfan Bayu Haji Hersulistio. Perkenalkan, nama saya Nisa Nurkiani, bertugas sebagai pembuat makalah. Perkenalkan, nama saya Maulana Bima Rahma, saya dari kelas B. Tugas saya sebagai perekam video. Perkenalkan, nama saya Farel Agung Pratama. Dari kelas A, saya bertugas sebagai wawancara dan perizinan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Fauzan Pratama dari kelas A. Saya bertugas untuk pemotretan subjek dan PTS. Oke, baik. Langsung saya mulai saja. Yang pertama adalah komunitas. Kita membahas tentang komunitas dulu untuk pengantarnya. Komunitas itu adalah sebuah kelompok sosial ya dari beberapa organisme yang berbagi lingkungan. Umumnya itu memiliki ketertarikan dan habitat yang sama terhadap lingkungannya. Komunitas itu juga diambil dari bahasa Latin yaitu communitas, ya kan, yang berarti kesamaan. Di sini juga saya akan membahas tentang analog. Dasar analog adalah istilah umum bagi proses kimiawi dalam fotografi untuk menangkap gambar. Biasanya menggunakan media kertas, film, ataupun plat keras. Dan juga bisa berupa benda-benda alami seperti daun. Proses analog ini juga satu-satunya metode bagi fotografer selama lebih dari 1 abad sebelum penemuan fotografi digital ya, ditemukan. Nah, dalam wawancara tugas entitas fotografi ini, kelompok Kami Motret mewawancarai salah satu narasumber. Narasumber ini bisa dibilang anggota dari suatu komunitas di kota Tangerang. Beliau bernama Febri. Jadi Mas Febri ini, atau yang biasa disapa juga Febri memakai P. Mas Febri ini juga mempunyai jabatan di komunitas itu sebagai kepengurusan anggota. Nah, komunitas Rantang ini sebenarnya didirikan pada tanggal 25 Mei 2018. Nah, untuk kelompok analog ini sebenarnya dulu sangat banyak. Tetapi dulu sempat ada komunitas sebelum komunitas Rantang ini tahun 96-an. Tetapi bukan komunitas analog seperti komunitas foto biasa pada zamannya. Komunitas analog itu juga di awal 2000-an ingin dibentuk, tetapi belum terwujud juga. Nah, ini kita mendalami karakter dari Mas Febri ini sendiri. Mas Febri ini berpendapat tentang anak muda yang menekuni dan mempelajari lebih lanjut fotografi sampai jenjang kuliah ini seperti apa. Menurut beliau itu, mempelajari dan menekuni itu amat sangatlah bagus ya, karena mempelajari lebih jauh dunia fotografi hingga kita menekuni dari tahap ke tahap lebih dipelajari di situ daripada kita otodidak dan belajar sendiri. Jadi kita lebih dapat menilai dan memahami karakter foto tersebut. Itu menurut Mas Febri. Nah, ini berikut ini adalah potret-potret alat yang digunakan saat hunting atau saat ada acara di komunitas. Jadi ini adalah beberapa kamera-kamera yang digunakan
saat berkumpul, anak-anak komunitas ini berkumpul dan hunting bersama gitu. Di sini ada banyak macam-macam variasi bentuk kamera dan juga mereknya juga bervariasi. Rata-rata memakai Fuji dan juga apa itu? Olympus sepertinya. Di sini juga ada karya-karyanya dari anak komunitas rantang sendiri. Nah, setelah ini ada dokumentasi, foto dokumentasi kegiatan sebelum pandemi ada. Jadi komunitas rantang ini dulunya sempat sebulan sekali atau seminggu sekali mereka berkumpul untuk melakukan diskusi bersama seperti itu. Diskusi bersama dan juga hunting bersama. Diskusinya ini seperti sharing-sharing tentang ilmu yang sudah senior-senior atau yang sudah ahli dalam analog. Mereka berbagi ilmu kepada yang baru masuk komunitas analog ini. Jadi mereka dibekali ilmu perlahan dari ahlinya langsung. Nah, ini adalah potret-potret kegiatan komunitas rantang sebelum pandemi. Jadi ini adalah proses wawancara yang dilakukan saat saat tanggal berapa saya lupa. Tempatnya ini ada di Pasar Baru Tangerang. Di sini saya tidak menghadiri karena ongkos dan juga kendala teknis. Jadi tidak memungkinkan saya untuk menyusul ke Pasar Baru. Teman saya juga, Anissa, dia tidak bisa menyusul dikarenakan juga ongkos dan juga jarak yang terlampau jauh. Karena kami rata-rata di Jabodetabek, dia di Banten. Jadi tidak memungkinkan untuk dia menyusul saat itu. Ini adalah potret-potret dokumentasi saat proses wawancara dilakukan. Di sini Mas Febri yang menggunakan hoodie hitam serta topi coklat. Di sini ada video dokumentasi juga tetapi tidak bisa diinput. Jadi ada video dokumentasi kecilan gitu. Tapi tidak diinput di PowerPoint-nya. Di sini kami merekam transkrip wawancara menggunakan HP smartphone dan juga melakukan video call untuk meneruskan wawancara yang dilakukan lewat aplikasi WhatsApp. Ini ada beberapa juga potret-potret yang dipotret oleh teman kami juga Iqbal yang melakukan wawancara ini Farel. Baik, ini potret dokumentasi sesudah wawancara dilakukan. Jadi kami melakukan foto bersama berenam karena ada narasumbernya. Potret kami berenam. Di sini terlihat saya dan juga Anissa menggunakan video call untuk foto bersama. Jadi pembagian tugas dalam tugas entitas ini untuk perizinan tempat dan juga perizinan narasumber dan juga melakukan wawancara adalah Farel Agung Pratama yang melakukan rekaman video yang tadi kecil-kecilan dokumentasi, Maulana Bima Rahma. Saya sendiri yang menulis PowerPoint, pemotretan subjek dan BTS juga, Muhammad Iqbal, dan juga yang menulis makalah Mbak Anissa. Ini adalah pengalaman empiris tiap-tiap anggota.
Nah, jadi kesimpulan yang dapat saya simpulkan sendiri, dan kami simpulkan, di era modern ini kita harus mengembangkan bakat yang cukup luas sebenarnya di dalam era-era fotografi ini. Dan juga di setiap kemauan untuk membangun komunitas itu tidak mudah. Kadang kesibukan dan segala masalah yang ada itu membuat orang enggan untuk bergabung dengan komunitas-komunitas yang dibangun. Seperti contohnya ya komunitas Rantang ini gitu. Jadi harus ada kemauan dan juga niat untuk bergabung dengan komunitas-komunitas tersebut gitu. Jadi tidak didasari dengan hanya sekedar ingin tahu, tetapi juga ingin mengambil atau menimba ilmu di dalam komunitas tersebut. Tetapi ya kadang orang memiliki kesibukannya sendiri-sendiri, sehingga ya tidak bisa atau tidak sempat bergabung dengan komunitas-komunitas tersebut. Dan juga anak muda ini sekarang itu tahu bahwa analog itu sebenarnya punya ciri khas sendiri daripada kamera digital. Seperti kamera analog ini kan tidak langsung jadi fotonya, harus dicuci dulu, harus melakukan proses pencucian, dan juga harga film itu ya lumayan lah harganya. Jadi kita tidak bisa langsung asal potret, dan kita lebih teliti dalam mengamati sebuah foto, sebuah momen, dan kita menjadi tahu momen-momen yang harus diambil apa, dan juga jadi kita lebih lebih telaten dan juga lebih teliti lah istilahnya. Nah, itu kesenangan tersendiri dari situ pasti akan muncul sendiri, seperti proses mencuci filmnya, seperti mengambil fotonya itu sendiri. Dan juga kita di situ bisa belajar bahwa ya zaman dulu tuh memotret membuat sebuah foto itu tidak mudah. Harus melakukan proses ini itu baru bisa menjadi sebuah proses digital, ataupun proses foto yang sudah jadi begitu. Nah, komunitas ini tuh sebenarnya juga masih sedikit sekali, umurnya masih seumur jagung, tetapi ya mereka tetap berusaha beroperasi gitu. Ya kita juga layak menghargai, mendukung, dan ya mempromosikan setidaknya bahwa ada komunitas ini gitu loh. Ada komunitas analog di kota Tangerang ini yang masih kecil lah istilahnya. Masih belum terlalu besar, dan ini juga komunitas yang berjalan ini tidak ada sponsor atau apapun gitu. Jadi ya kita tetap menjalani hidup ya dengan menjalin relasi gitu sesama penggemar analog di komunitas gitu. Seperti itu. Nah, untuk pengalaman empiris ini, kami masing-masing anggota itu menuliskan beberapa pengalaman empiris yang sudah dialami, baik dari sebelum proses wawancara maupun sesudah wawancara maupun sesaat wawancara juga. Dari teman saya Maulana Bima Rahma itu, kendala pertamanya itu sudah menjelang deadline sebenarnya. Namun kami tuh belum menemukan narasumber yang benar-benar pas. Jadi kami terlalu mepet mengambil waktunya. Dan karena di Jakarta, daerah-daerah Jakarta itu saat itu masih zona merah. Jadi ya masyarakat sekitar juga masih wanti-wanti gitu terhadap adanya pandemi ini. Kedua itu juga kan kendala jarak kami berlima. Masalah kedua ini paling sering dialami juga oleh teman-teman saya yang lain. Karena jarak-jarak ini juga ya bisa menjadi halangan juga. Kami juga tidak bisa memaksakan kehendak bahwa anggota kami juga harus datang gitu saat itu. Nah, setelah beberapa saat itu kami pun dapat wawancara narasumber yang sekiranya mau untuk tatap muka gitu. Selain itu juga kami mencari solusi yang tepat untuk bertemu, misal lewat Zoom atau lewat langsung tatap muka.
karena kami mengutamakan tatap muka, jadi kami mengusulkan untuk tatap muka terlebih dahulu. Jika tidak bisa, kami melakukan wawancara via Zoom. Tetapi narasumber menyanggupi bahwa bertatap muka langsung itu bisa gitu. Nah, saat itu juga Bima, Iqbal, dan juga Farel itu bisa bertemu saat itu. Jadi yang melakukan wawancara saat itu 3 orang. Sementara saya dan juga Anissa itu melakukan wawancara via WhatsApp atau via video call WhatsApp. Menurut Mas Bima sendiri ini pengalaman yang seru, dan juga dia baru menemukan pengalaman baru. Pengalaman yang kita itu belum pernah ketemu, namun pertama kali ketemu, mengerjakan tugas bareng, dan juga bareng dengan teman yang satu domisili. Itu menurut Mas Bima. Pengalaman empiris menurut saya adalah banyak sekali sebenarnya cerita yang sebenarnya bisa diceritakan di saat pekerjaan tugas ini, tugas entitas. Awalnya itu kami itu sebenarnya sangat antusias mengerjakan tugas ini, sampai akhirnya itu beberapa kendala tuh muncul di saat sebelum wawancara dilakukan. Nah, kendala pertama itu sebenarnya sudah menjelang deadline, namun kami belum menemukan narasumber seperti yang dikatakan Mas Bima tadi. Mencari narasumber yang ingin menemui kita dan juga melakukan wawancara secara tatap muka itu jarang sekali. Hingga akhirnya kami menemukan narasumber yang menyanggupi bisa tatap muka, lalu langsung kami hubungi narasumber tersebut, yaitu ya Mas Febri ini sendiri. Hadir karena saya berhalangan untuk hadir, jadi saya melakukan wawancara ya via WhatsApp video call tadi. Dan juga terhalang, waktu itu saya tidak hadir itu karena wawancara yang dilakukan itu terlalu jauh dari tempat saya tinggal. Jadi tidak memungkinkan juga saya untuk menyusul. Dan juga tidak ada transportasi yang memadai untuk saya kendarai gitu, untuk menyusul teman-teman saya yang wawancara. Nah, kendala berikutnya itu juga yang saya bilang tadi, banyaknya narasumber yang enggan bertemu. Seperti penolakan itu pasti ada. Akhirnya kami mendapatkan narasumber yang cocok dan juga ingin tatap muka. Lalu kami langsung melakukan wawancara dengan beliau. Dan sebenarnya kebersamaan yang kita dapat di wawancara ini, mengerjakan tugas ini, itu sebenarnya jarang bisa didapat di kelompok lain menurut saya. Karena apa? Pertama, menurut Mas Bima tadi juga bisa mengerjakan tugas bareng dengan teman yang satu domisili. Dan juga ini pengalaman pertama saya untuk mewawancarai secara tatap muka, secara online juga, tapi di masa pandemi. Ini adalah pengalaman yang akan dikenang istilahnya lah. Lalu menurut Mas Farel ini dia merasa ilmunya bertambah gitu saat wawancara dan juga riset, karena Farel ini juga yang berperan menjadi wawancara utama. Dan foto zaman dulu itu lebih sulit dari zaman sekarang, seperti yang sudah saya simpulkan tadi, bahwa anak muda itu sekarang pasti lebih lebih menemukan uniknya foto dengan kamera analog gitu. Berikutnya dari Mas Iqbal. Jujur ya, dia itu surprise gitu, kaget istilahnya dengan cerita awal mula Serantang ini, mulai dari perjuangan anak-anak komunitas yang dulu bermain grup-grup kecil menjadi sebuah satu komunitas saat ini gitu. Dan juga komunitas Serantang ini bisa dibilang bagus menurut saya, karena
zaman sekarang ini lebih banyak komunitas penggemar kamera digital daripada kamera analog. Dan salah satunya kamera analog ini didirikan oleh eh, komunitas rantang ini gitu. Maksudnya dibawa dengan komunitas rantang ini untuk ayo anak-anak Tangerang bisa bergabung dengan komunitas ini gitu, komunitas penggemar analog. Dan juga Mas Iqbal ini juga sangat sangat kagum istilahnya, bahwa mereka tuh konsisten ingin terus menggunakan kamera analog dan juga berkarya dari situ, menghasilkan karya-karya yang luar biasa bagus gitu, walaupun dengan kamera analog. Dan juga mencari roll film itu zaman sekarang itu jauh lebih sulit daripada zaman dulu, karena ya zaman sekarang kita sudah disuguhi dengan adanya kamera digital, dengan apa-apa segala otomatis. Jadi kita sudah disuguhi dengan hal-hal yang instan seperti itu. Ketika kita disuguhi dengan kamera analog kok prosesnya ribet segala macam. Nah, itulah yang membuat kamera analog itu menjadi khas gitu, menjadi unik. Karena prosesnya itu yang tidak bisa dilakukan oleh kamera digital seperti itu. Pengalamannya dari Mbak Anissa ini juga wawancara lewat virtual, semua tidak ada yang tidak mungkin gitu selama pandemi ini. Wawancaranya bisa dilakukan dengan via daring seperti itu, via WhatsApp call, video call, dan juga tidak terhalang saat melakukan tugas. Karena zaman dulu tuh video call sangatlah sulit dilakukan gitu untuk sebagian orang, sebagian kelompok. Jadi tidak bisa semuanya melakukan video call, hingga tidak bisa mengerjakan tugas secara bersama gitu, bersama-sama teman seangkatan gitu. Tetapi di zaman sekarang teknologi sudah semakin maju ya, untuk mengerjakan tugas via call itu, video call aja tidak merasa terbebani gitu. Maksudnya bisa dilakukan secara langsung. Dan juga menurut Mbak Anissa ini, dulu sempat waktu masuk SD dia dikenalkan dengan kamera analog oleh orang tuanya. Tidak bisa menggunakan dan juga hanya sekedar melihat bentuk dari kamera analog tersebut. Dan juga selama masuk SMP, dia tidak tahu bahwa analog itu sebenarnya bermacam-macam bentuk dan juga bervariasi dalam prosesnya. Perkembangan yang tidak tenggelam oleh zaman juga ya, walau terlihat lawas, kamera analog juga punya peminat yang banyak gitu setiap tahunnya. Walau peminat kamera analog ini lebih sedikit dibanding kamera digital. Wawancara yang dilakukan selama masa pandemi ini juga dilakukan secara video call ini juga mengetahui bahwa sebenarnya setiap kota itu ya harus ada pencetus-pencetusnya, seperti ya komunitasnya Mas Febri ini. Komunitas rantang ini didirikan kan di kota Tangerang. Mungkin di kota-kota lain juga bisa didirikan komunitas analog juga gitu, seperti itu menurut Mbak Anissa. Jadi ya istilahnya ada waktu kosong yang terisi seperti kegiatan-kegiatan di komunitas ini gitu menurut Mbak Anissa. Mungkin sekedar kritik dan saran untuk mengakhiri presentasi ini. Semoga ya menjadi pelajaran bahwa sebenarnya tuh tidak mudah untuk mencari narasumber yang ingin bertemu secara tatap muka langsung gitu. Baik bertemu di tempat yang mereka tentukan, baik bertemu di tempat yang kita tentukan. Mayoritas pasti menyarankan untuk via Zoom dan juga secara daring begitu, tidak secara luring bertemu tatap muka. Pasti mereka ini mayoritas
memilih untuk wawancara via Zoom karena juga lebih praktis untuk zaman sekarang. Dan sepertinya itu saja. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Saya Muhammad Irfan Bayu Azhar Sulistyo. Semoga materi yang dapat disampaikan semoga tersampaikan dengan baik. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.